Apa hukum sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki? Saya sangat berterima kasih jika Anda like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Menurut mazhab Syafi'i sunnat, menurut mazhab Maliki salat berjamaah di masjid sunnat muakkad. Menurut mazhab Syafi'i fardu kifayah. Menurut mazhab Hambali fardu ain. Itulah mengapa banyak masjid di tempat kita orang tidak datang ke masjid kerana dia berpahaman fardu kifayah. Asal sudah ada imam dengan makmum, sudah fardu kifayah. Macam memandikan jenazah, fardu kifayah. Awak tak ikut mandi jenazah, dah cukup dah fardu kifayah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awak tak ke masjid, fardu kifayah. Salahkah Imam Syafi'i? Tidak. Kerana masa itu masjid kecil orang banyak, maka cukuplah yang ada di dalam masjid itu saja. Sekarang terbalik, masjid besar orang tak ada. Andai Imam Syafi'i hidup sekarang, tentu ijtihad dia berubah. Kerana Imam Syafi'i ada qaul qadim, ada qaul jadid. Semasa dia di Kufah, Irak, qaul qadim. Pindah ke Mesir tahun 200, meninggal 204, 4 tahun. Datang pendapat qaul jadid, melihat keadaan. Ini ijtihad imam. Melihat keadaan sekarang, umat meninggalkan masjid, perlu kita ambil pendapat yang mengatakan fardu ain. Karena kalau tidak, umat ini akan tinggal. Dalilnya mana? Dalil yang pertama, Nabi selepas salat memandang kepada jamaah, bertanya, asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan. Mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Andai fardu kifayah, tentu Nabi tak bertanya. Cukuplah kita sahaja, yang lain tak sembahyang pun tak apa ke masjid, fardu kifayah. Dua, Nabi mengancam, layan tahyanna, mereka yang tidak sembahyang ke masjid, layan tahyanna, berhenti, jangan lagi buat sembahyang di rumah. Kalau mereka tetap buat sembahyang di rumah, la uharriqanna alaihim buyutahum, aku akan bakar rumah mereka. Ini wa'id menurut ilmu usul fiqh. Wa'id litahdid. Mereka yang tidak sembahyang ke masjid, layan tahyanna, berhenti, jangan lagi buat sembahyang di rumah. Kalau mereka tetap buat sembahyang di rumah, la uharriqanna alaihim buyutahum, aku akan bakar rumah mereka. Ini wa'id menurut ilmu usul fiqh. Wa'id litahdid, ancaman, litahrim, perbuatan itu haram, maka haram lawan daripada haram adalah wajib. Yang ketiga, ketika sedang perang, wa idza kunta fihim, ketika kau berada bersama mereka sedang perang, fa aqamta lahumus shalah, engkau melaksanakan salat. Dalam perang pun tetap salat berjamaah, namanya salat khauf. Imam di hadapan, makmum dua baris. Baris pertama salat, baris kedua memegang tombak anak panah menjaga serangan musuh. Selepas salat baris pertama mundur ke belakang, baris kedua maju ke hadapan. Sedangkan perang pun tetap salat berjamaah, apalagi tidak perang. Dalil yang keempat, Nabi SAW didatangi oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Ya Rasulullah, izinkan aku salat di rumah kerana ana dharir, buta, laisa li qaidun yaquduni, tak ada orang yang dapat membimbing membawa aku ke masjid. Nabi bertanya, atasma'un nida, apakah telingamu mendengar suara azan? Itu menunjukkan orang yang buta tak dapat melihat jalan. Bila dia mendengar, dia tahu di mana letak masjid kerana telinganya tajam. Oh, di sana letak masjid. Apakah kau dengar suara azan? Ya, datanglah ke tempat itu kalau kau mampu. Maka kalau orang buta saja, Abdullah bin Ummi Maktum tua, buta, tak ada yang membimbing, tetap disuruh Nabi. Apalagi yang sehat wal afiat. Cukup satu dalil bagi orang yang mau menerima kebenaran, tapi 1001 hujah untuk menolak bagi yang bukan mencari kebenaran. Maka bagi laki-laki ada khilaf di kalangan para ulama tentang sholat berjamaah di masjid. Apa hukumnya
wajib ataukah sunnah muakkadah, ataukah sunnah yang sangat ditekankan, ya. Ada khilaf di kalangan para ulama, namun jumhur ulama berpendapat bahwasanya salat berjamaah di masjid hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Namun pendapat mazhab Hanabilah bahwasanya salat berjamaah hukumnya wajib, dan itu pendapat yang lebih kuat dan lebih hati-hati. Dalilnya sangat banyak, ya. Dalilnya sangat banyak. Di antaranya Rasulullah SAW, Allah mensyariatkan salat khauf. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa idza kunta fihim fa aqamtam lahumus salat faltakum ta'ifatun minhum ma'ak. Allah jelaskan tentang cara salat khauf. Padahal dalam kondisi perang, dalam kondisi genting tetap diwajibkan salat berjamaah. Kalau dalam kondisi genting saja diwajibkan salat berjamaah, apalagi dalam kondisi tidak genting, ya. Kemudian yang kedua juga nanti akan datang hadisnya, Rasulullah SAW, ya, berkeinginan untuk membakar rumah orang-orang yang tidak hadir ke masjid. Nanti akan datang hadisnya di kitab Umdatul Ahkam. Ini menunjukkan Rasulullah SAW marah terhadap orang yang tidak salat berjamaah di masjid. Kemudian juga dalil yang lain, ya, tentang seorang buta, yaitu Ibnu Ummi Maktum, yang datang kepada Nabi SAW. Kemudian berkata, ya Rasulullah, laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid. Ya Rasulullah, aku tidak punya penuntun yang menuntunku menuju masjid. Apakah aku dapat keringanan untuk salat di rumah? Ya, kata Nabi SAW, hal tasma'un nida bis salat? Apa kau dengar azan memanggil salat? Kata orang buta ini, iya, saya mendengar. Kata Rasulullah SAW, fa'ajib, maka penuhilah panggilan azan tersebut. La ajidu laka rukhsatan, aku tidak mendapati keringanan bagimu. Ini dalil bahwasanya jangankan orang yang sehat, yang wajib, yang buta saja sampai Rasulullah SAW suruh ke masjid, apalagi yang tidak ada udzur sama sekali. Kemudian juga dalam Sahih Muslim kata Ibnu Mas'ud, wa laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Kami dahulu para sahabat, kalau ada orang tidak salat berjamaah, maka orang tersebut adalah orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya. Ini semua dalil, ya, menunjukkan salat di masjid hukumnya wajib. Ya, demikian juga dalam hadis kata Rasulullah SAW, man sami'a nida falam yujibhu fala salata lahu. Barang siapa yang mendengarkan azan dikumandangkan, kemudian dia tidak menuju ke masjid tersebut dengan jarak yang wajar, ya, bukan masjid sampai 3 kilo kedengaran azan, enggak, ya. Artinya kata para ulama, maksudnya suara azan yang dikumandangkan di waktu yang tenang, ya, kira-kira taruhlah sekilo mungkin, ya. Lebih daripada itu tidak wajib, ya. Ada ukuran jarak yang para ulama mengatakan kalau masih sejarak itu maka hendaknya dipenuhi. Lebih daripada itu maka tidak wajib. Meskipun tidak wajib, kalau kita punya kendaraan, kita naik kendaraan menuju ke masjid tersebut. Tapi kata Nabi, man sami'a nida falam yujibhu fala salata lahu. Barang siapa dengar azan dikumandangkan dan dia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka tidak ada salat baginya. Ini menguatkan salat berjamaah di masjid hukumnya wajib. Namun saya ingatkan para hadirin, terutama para lelaki sekalian, kita beda tatkala kita salat berjamaah karena cinta dengan masjid, dengan karena merasa itu kewajibannya. Maka kita latih diri kita. Mungkin sekarang kita ke masjid karena itu wajib, tapi kita harus latih diri kita sampai kita rindu mendengar panggilan tersebut. Karena di antara 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, kata Nabi SAW, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Itu seorang yang hatinya rindu ke masjid. Dia rindu kapan dikumandangkan azan. Jangan sampai kita mendengar azan malah kita merasa beban. Aduh, ke masjid lagi, ya. Memang biasa, memang berat, ya, ke masjid berat. Tetapi maksud saya kita melatih diri kita sampai kita hadir ke dalam diri kita, kita rindu ke masjid. Kalau sudah ada dalam hati kita, dan ini tidak, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sudah timbul dalam hati kita rindu ke masjid, maka itu sudah luar biasa. Sudah termasuk dalam hadis tadi, 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Di antaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang yang hatinya rindu untuk ke masjid.